Ya, jangan lupa untuk subscribe dan klik pada lonceng supaya selalu mendapatkan update informasi dari kelas coding. Ya, halo, apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi dengan kelas coding di sini. Kali ini kita akan terus melanjutkan video tutorial kita tentang Spring Boot Framework ya. Nah, kalau sebelum-sebelumnya itu kita sudah bahas dari awal ya bagaimana meng-create REST API, kemudian juga validasi, dan kemarin di video sebelumnya kita juga sudah membahas tentang bagaimana kalau saya mau menambahkan entity class yang lain ya. Contohnya adalah kelas kategori dan kelas supplier. Kemudian bagaimana membuat relasinya. Kita udah lihat relasi one to many, kemudian juga ada relasi many to many yang sudah kita implement di video kita sebelumnya. Oh ya, bagi teman-teman yang belum menyaksikan video-video sebelumnya, saya sarankan untuk melihat video-video sebelumnya ya, supaya saat menyaksikan video ini itu bisa nyambung gitu. Dan saya juga sudah set up playlistnya, jadi bagi teman-teman yang baru join menyaksikan video ini, supaya mempermudah silakan ikutin aja playlistnya ya. Mungkin saja nanti playlist ini bisa sampai 10-an video yang nanti akan saya upload setiap minggunya ya. Jadi silakan stay tune di playlistnya. Nah, pada tutorial kita kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menambahkan service, menambahkan repository, kemudian controller untuk kelas-kelas entity, supplier, dan kategori yang sudah kita buat di video sebelumnya. Kemudian juga saya akan memperkenalkan tentang kelas DTO, ya, yang nantinya kita pakai juga di dalam DTO itu untuk validasi. Selanjutnya, yang terakhir mungkin saya juga akan menjelaskan tentang terkait relasi many to many ini, ya. Jadi di antara kelas produk dan kelas supplier itu kan kemarin kita sudah membuat relasi many to many. Nanti saat kita implementasi ya repository, kemudian service dan controller nantinya misalnya untuk membaca seorang supplier atau satu produk itu nanti akan ada masalah dia terkait dengan relasi many to many ini dan kita akan solve masalah itu di video tutorial kita kali ini. Oke? Baik, tanpa membuang-buang waktu, langsung saja kita tambahkan kode-kode program yang lain. Baik, kita mulai dengan menambahkan service dan repository. Kita mulai dengan repository terlebih dahulu. Nah, untuk mempermudah, saya buatkan aja dulu kelasnya. Di sini yang pertama adalah kategori repo.java. Dan saya juga akan prepare satu kelas lain untuk repository supplier. Saya prepare aja dulu nama filenya. Oke, kemudian ini interface ya. Ini juga interface, interface. Oke, kemudian juga sama seperti di produk repo ya sebelumnya. Teman-teman perhatikan di sini kita cuma perlu extend CRUD repository. Oke, jadi dari supplier repo saya cuma perlu extend CRUD repository dan kita tempatkan di sini sebagai generiknya ya adalah kelas entity-nya supplier dan ID-nya, tipe ID-nya itu adalah long. Oke, jangan lupa untuk kita import. Oke, that's it. Di sini kita belum menambahkan apa-apa ya terkait dengan repositorinya. Jadi bisa saja di sini kita kan menambahkan fungsi-fungsi lain terkait untuk mengakses data atau memanipulasi data supplier. Tapi itu kita akan bahas nanti di video saya yang akan datang terkait dengan repository ya, custom repository lah. Oke, jadi biarkan aja dulu default seperti ini. Kemudian yang kategori repo juga kurang lebih sama. Di sini kita extend aja CRUD repository, kemudian di sini kita tuliskan entity class-nya dan tipe dari ID-nya. Jangan lupa di import. Oke, that's it. Itu untuk repositorinya ya, hanya perlu extend CRUD repository. Jadi tidak ada yang
Tidak ada yang sangat-sangat spesial di sini, ya, cuman seperti ini aja dan sama persis seperti yang udah kita buat di produk repo sebelumnya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kelas service-nya. Nah, ini juga relatif sama. Jadi di sini kita sediakan fungsi-fungsi yang nantinya bisa kita panggil dari controller, ya, yang bisa kita panggil dari controller. Mungkin di contoh kita, mungkin di video saya yang pertama terkait dengan Spring Boot ini saya sudah sedikit menjelaskan tentang apa sih sebenarnya kelas service ini. Ya, biasanya dipakai untuk logic bisnis logic kita ya, implementasi dari bisnis logic aplikasi kita. Nah, tapi karena aplikasi kita itu terbilang masih cukup sederhana, ya di sini mungkin kelihatannya tidak terlalu kompleks ya, cuman manggil simpan misalnya untuk produk, kemudian ada find one, mencari berdasarkan ID, ini find all, dan hapus, ya. Kemudian find by name, dan seterusnya. Ya, tapi kalau dalam aplikasi yang kompleks, di sini bisa saja implementasi dari masing-masing method atau function di sini bisa saja sangat-sangat kompleks. Oke? Baik, nah kita implementasi kategori service. Kategori service.java, dan saya juga akan buat supplier service.java. Oke, kita mulai dulu dengan kategori service. Nah, seperti biasa ini harus saya anotasi sebagai service, kemudian transaksional, ya kita bungkus dia sebagai transaksional, gitu ya. Jadi ada anotasi service dan transaksional. Kemudian kita inject repositorinya di sini. Kategori repo yang tadi kita barusan buat, kita beri nama kategori repo seperti ini. Oke, dan ya jangan lupa auto wired ya untuk injektornya. Oke. Dan ini deklarasinya. Selanjutnya ya fungsi-fungsinya mungkin nggak usah kompleks-kompleks. Ya sama seperti yang ada di produk service pada prinsipnya ya. Di sini ada untuk create-nya atau save-nya, ada find one, ada find all mungkin, ada remove ya, dan lain-lain. Nanti bisa kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan di video-video yang akan datang. Oke. Yang pertama yang untuk simpan aja dulu atau save ya. Saya buat aja di sini kategori save, isinya ya kategori, objek kategori. Kemudian kita langsung return kategori repo save, kemudian kita kirimkan kategorinya. Yang ini ya, jangan lupa diimport objek kategorinya, entity kategorinya. Oke, kurang lebih itu untuk save. Nanti save ini bisa kita pakai untuk menyimpan kategori baru atau mengupdate kategori, ya. Jadi sama-sama save. Ya, bedanya nanti kalau yang simpan atau create itu objek kategorinya belum memiliki ID, sedangkan untuk update kategori itu harusnya objek kategori yang kita paste di sini itu sudah memiliki ID. Jadi si JPA itu tahu ini save untuk create atau save untuk update. Itu berdasarkan ada tidaknya ID-nya. Baik, kemudian yang kedua kita buat find one ya berdasarkan ID. Oke, jadi di sini kita cari dulu kategorinya berdasarkan ID. Find kategori find by ID seperti biasa. Ini udah fungsi standar, jangan lupa diimport opsionalnya dari Java Util, dan kita cek dulu ada nggak nih. Jadi kalau nggak ada kategori not present, ya ada negasi di depan, tanda seru. Kalau nggak ada ya kita return null, nggak ketemu gitu ya. Kalau ada baru kita return kategori get, ya kita ambil objeknya. Oke. Kemudian kita ambil semua kategori, find all, iterable, kategori, find all, misalnya di sini namanya. Langsung aja kita return kategori repo find all. Oke. Dan yang berikutnya
ya mungkin remove. Sebenarnya remove ini kalau di dalam aplikasi real ya, di production misalnya gitu, itu sebenarnya kita akan menghindari untuk hard delete gitu ya, benar-benar menghapus datanya gitu ya. Biasanya kita cuman kasih flag gitu ya, ada satu field misalnya is delete true or false ya. Itu kalau misalnya di aplikasi real ya. Nah, kalau di contoh kita kali ini ya kita bisa saja panggil hapus hard delete gitu ya berdasarkan ID. Ini beneran hapus ke database gitu. Kategori repo titik delete by ID. Oke. Ya, kalau misalnya apa namanya kategori yang akan kita hapus itu ternyata sudah berreferensi ke tabel produk ya sama kayak di database gitu ya. Kalau misalnya ada satu kategori yang sudah digunakan oleh sebuah produk tertentu, terus kita ingin hapus, pasti akan ada error ya karena dia udah ada referensinya ke tabel lain. Nah, makanya biasanya menghapus secara hard delete itu biasanya dihindari, salah satunya untuk menghindari error-error seperti itu. Tapi oke lah, nggak apa-apa, ini cuma sebagai contoh kita, jadi nggak masalah. Nanti kita lihat errornya seperti apa ya saat kita coba hapus. Oke, itu untuk apa namanya kategori service maksud saya. Kemudian bagaimana dengan supplier service? Ya relatif juga masih sama, tidak ada yang spesial di sini. Langsung aja kita anotasi sebagai service, jangan lupa di import dan ya, transaksional. Jangan lupa juga di import transaksionalnya. Yang ini ya. Oke. Kemudian kita bawa repositorinya, supplier repo, supplier repo. That's it, jangan lupa diimport juga, dan auto wire. Oke, untuk injeksinya. Jangan lupa diimport juga. Dan sama di sini yang pertama adalah save-nya. Ya. Supplier save, kita kirim supplier di sini. Dan ya sama langsung aja kita return supplier repo save supplier. Ya. Oke, jangan lupa diimport. Dan juga find one-nya kita implement di sini. Find one, by ID ya, long ID. Kemudian di sini sama, kita pakai optional, kita cari supplier. Kemudian di sini kita supplier repo, find by ID. Oke, find by ID. Kemudian jangan lupa optionalnya kita import. Kemudian di sini kita cek apakah supplier present atau tidak. Kalau enggak, maka kita return null kalau nggak ketemu. Ya, kalau ketemu yang kita return adalah supplier get atau objek supplier yang kita ketemu tadi kita return. Kemudian untuk berikutnya adalah find all maksud saya. Di sini berarti list of iterable supplier find all gitu ya. Di sini langsung aja return supplier repo find all. Dan yang terakhir kita implement yang remove public void, mungkin remove one long by ID. Kemudian di sini langsung return void ya, nggak perlu di return, langsung supplier repo delete by ID. That's it, itu untuk service ya. Jadi kita udah punya implementasi dari kategori service dan supplier service. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan buat apa namanya controllernya ya, kelas-kelas controller atau endpoint yang bisa kita panggil nanti dari misalnya dari aplikasi yang lain ya. Jadi API-nya, endpoint-nya. Nanti kita bisa panggil menggunakan Insomnia atau mungkin membuat aplikasi klien yang akan datang misalnya, akan kita bangun. Nah, tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan tentang DTO ya. Kalau sebelumnya kita udah punya misalnya ya, saya tutup dulu, kita udah punya product controller di sini ya. Teman-teman perhatikan ini product controller untuk simpan.
Ya, simpan itu saya membawa objek produk, oke, atau entity product. Jadi yang dikirim dari klien masuk ke dalam fungsi ini adalah objek atau entity product. Entity product itu ya entity class kita yang ini ya. Entity class kita yang memiliki field ID, kemudian ada name, ada description, ada price, ada kategori, dan mungkin kalau aplikasinya kompleks, mungkin produk ini punya berbagai macam fields di sini. Oke. Nah, kemudian juga di sini juga kita kasih anotasi langsung di sini. Ya. Ini sah-sah saja di contoh kita yang sederhana ini, nggak ada masalah sebenarnya. Tetapi akan jadi masalah kalau misalnya aplikasinya sangat kompleks gitu ya. Kadang-kadang entity class itu misalnya berisi banyak sekali fields, tetapi saat kita mau create gitu, kita sebenarnya cuma butuh beberapa fields yang harus dikirim dari klien. Fields-fields yang lain itu tidak perlu disertakan, misalnya seperti itu. Oke, atau misalnya kita entity product ini diolah terlebih dahulu ya, baru di-create objeknya misalnya. Sehingga data yang dikirimkan itu tidak harus berbentuk objek produk. Ya, jadi dia bisa aja berbentuk objek yang lain atau punya field-field yang lain yang dikirim dari klien. Oke, nah kalau misalnya ada kondisi-kondisi seperti itu, ya kita biasanya akan menggunakan namanya DTO. DTO itu singkatan dari data transfer object. Ya, namanya data transfer artinya objek-objek DTO ini adalah objek-objek semacam objek perantara gitu ya, yang nanti dikirimkan dari klien ke server atau sebaliknya dari server ke klien. Ya, karena sekali lagi tidak semua yang kita terima dari klien itu adalah bentuk dari objek entity seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya ya di contoh ini. Ya, bisa saja bentuknya objek yang lain, kemudian harus kita olah dulu baru menjadi objek produk, misalnya seperti itu. Demikian juga sebaliknya. Tidak semua objek yang kita kirim dari aplikasi kita, dari API kita, dari server kita ke klien yang manggil, itu persis sama dengan objek produk ini. Bisa saja ada field-field tertentu yang ternyata nggak perlu dikirimkan balik ke klien misalnya, atau ke aplikasi yang manggil. Nah, kalau ada kondisi-kondisi seperti itu, sekali lagi, maka kita bisa mengimplementasikan kelas-kelas DTO. Oke? Nah, kita mulai dulu dengan kelas DTO untuk kategori. Nanti saya akan kembali dengan kelas DTO untuk produk ya. Ini kan kita masih pakai entity product, belum berbentuk kelas DTO. Nanti kita balik lagi untuk mengupdate ini. Oke, tapi kita mulai dulu dengan misalnya misalnya untuk kelas DTO untuk supplier mungkin ya. Kita mulai dengan DTO untuk supplier. Jadi di bagian sini di DTO saya buatkan aja supplier data. Ya, bisa juga kita beri nama supplier DTO ya. Kadang-kadang banyak di contoh-contoh gitu, mungkin kalau teman-teman cari di internet yang nama kelas-kelas DTO-nya itu dikasih nama ada DTO-nya di belakang. Ya boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Oke, jadi ada supplier DTO di sini yang isinya sekali lagi relatif sama dengan kelas entity supplier. Jadi mirip-mirip kayak ini, ya. Tetapi sekali lagi nggak harus sama persis, tergantung kebutuhan. Nah, misalnya saya di sini supplier data ini atau kelas DTO supplier ini akan saya pakai untuk membungkus data saat kita akan menambahkan sebuah data supplier. Jadi data yang dikirim dari klien waktu kita akan create sebuah supplier yang baru. Nah, saat create supplier yang baru, data apa saja yang perlu kita sertakan, gitu ya. Nah, itu yang kita tambahkan di sini. Misalnya saya hanya butuh private string name, ya. Name itu ada di sini, perhatikan. Tapi saya nggak butuh ID misalnya, karena ID-nya misalnya auto increment. Jadi saya nggak butuh kirimkan dari klien nantinya. Jadi saya nggak perlu sertakan, misalnya seperti itu. Kemudian saya butuh address atau alamatnya, ya, yang ini. Kemudian ada email. Kita buat juga email. Private string email. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat di entity class supplier, di sini ada produk ya. Jadi produk-produk miliknya si supplier. Nah, saat kita mau registrasi sebuah supplier yang baru, saya rasa ini belum perlu kita sertakan. Ya kan?
Kalau di dalam aplikasi, teman-teman bisa bayangkan misalnya kita udah input dulu data supplier, begitu data suppliernya itu udah ke-generate, udah kebentuk, baru kemudian nanti bisa kita tambahkan produk-produknya, gitu ya. Jadi ini belakangan bisa kita tambahkan. Ya sama kayak apa ya, mungkin di database mahasiswa mungkin yang bisa kita bayangkan. Mahasiswa ya di-input dulu datanya, ya saat dia mau mengambil mata kuliah kan ditambahkan kemudian daftar mata kuliah yang akan dia ambil misalnya di semester tertentu. Ya kurang lebih seperti itu logiknya. Oke, jadi untuk supplier data kurang lebih seperti ini field-field yang akan kita tempatkan di kelas DTO ini. Jangan lupa tambahkan juga setter dan getternya. Ini saya langsung aja. Dan validasinya bisa saya tambahkan di sini. Nah, ini yang menarik. Kalau sebelumnya, teman-teman perhatikan di entity product sebelumnya, validasinya langsung saya sertakan di sini kan ya. Ya boleh-boleh saja, tetapi kasusnya yang seperti saya udah jelaskan tadi. Ya, jadi kalau misalnya kita punya kebutuhan seperti yang sekarang kita alami, ya jadi supplier data itu ternyata tidak semua field-nya itu akan kita kirimkan saat registrasi, maka saya implementasikan dia di dalam DTO, kelas DTO. Sehingga kelas DTO ini bisa kita gunakan juga untuk validasi. Ya. Jadi nggak campur aduk dengan kelas-kelas dengan anotasi-anotasi entity di sini. Ya, itu juga sangat baik. Jadi lebih mudah kita maintain juga. Misalnya untuk name itu not empty, nggak boleh kosong. Kalau kosong kita kasih pesan, misalnya name is required, gitu ya. Nggak lupa di import. Kemudian juga alamat juga sama. Misalnya saya nggak mau alamatnya itu kosong, jadi saya kasih address is required. Dan email juga kurang lebih sama. Saya akan tulis email is required. Nah, khusus untuk email, selain dia itu dibutuhkan, ya kalau diisi datanya, ya tentunya nggak boleh dengan sembarang data, harus sesuai dengan format data atau format email, gitu ya. Saya kasih anotasi email di sini. Jadi dia akan divalidasi juga, ya ada email validation-nya. Kalau misalnya tidak sesuai formatnya, misalnya kita asal-asal gitu ya, input alamat email nantinya, kita kasih pesan, misalnya email is not valid. Iya, that's it. Jangan lupa diimport. Oke, nah ini ada validasi yang baru. Ya, jadi selain dia nggak boleh kosong, ya dia juga harus sesuai dengan format email. Ya, jadi ini untuk validasi email. Oke. Nah, itu untuk supplier. Nah, selanjutnya saya bisa tambahkan juga untuk kategori ya. Kategori data.java. That's it. Jadi dia nggak usah kalau kategori ini kalau kita lihat dia nggak akan banyak fields-nya ya, karena kategori itu kan kalau kita lihat di sini dia cuma ada 2 field kalau nggak salah ingat. Ya benar, ada ID dan name. Nah, kita nggak perlu bawa ID-nya, kita cuma perlu bawa name-nya yang saat kita mau registrasi atau mendaftarkan sebuah kategori yang baru, gitu ya. Jadi di sini kategori data saya hanya perlu bawa misalnya nama kategorinya. Nah, nama kategorinya jangan lupa kita buatkan setter dan getter di sini. Oke, dan ya anotasi not empty. Jadi nggak boleh nama kategorinya kosong. Jadi saya kasih validasi name is required. That's it. Nah, ini adalah DTO kita. Oke, ini adalah DTO kita untuk supplier dan untuk kategori. Oke, nah nanti kelas-kelas DTO ini kita akan pakai di controller. Oke, kita akan pakai di controller. Saya akan langsung buat sebuah kelas controller yang baru, yaitu kita mulai dari supplier controller. Oke, supplier controller. Ya, relatif mirip-mirip kayak yang ada di yang ada di produk controller ya. Di sini jangan lupa kita kasih anotasi REST controller dan ada request mapping untuk mapping endpoint-nya. Sini saya kasih API/supplier misalnya.
Oke, seperti itu. Dan di sini kita inject service-nya tadi ya. Private supplier service. Oke, supplier service. Di sini saya tulis supplier service. That's it. Sorry, ini typo. Dan di sini jangan lupa auto wire. Kemudian kita import supplier service-nya. Oke. Dan fungsi yang pertama adalah apa namanya, untuk create ya, untuk meng-create seorang atau sebuah supplier baru. Kita buka aja di sini. Ini mirip kayak yang ada di product controller. Oke, di sini kita pakai respon entity. Terus dia akan enkapsulasi respon data kita. Nah, respon data ini juga kan ada DTO juga ya. Kemudian kita implement supplier di situ, kemudian kita kasih nama create. Nah, di sini kita kasih anotasi valid untuk memastikan bahwa data yang dia terima itu sudah sesuai dengan validasinya, ya. Melalui request body di sini objek yang kita terima adalah supplier data tadi, ya. Saya beri nama di sini supplier data, oke, atau DTO-nya. Dan kalau ada error, kita catch di sini. Errors. Oke. Seperti itu, dan jangan lupa diimport objek-objek terkait atau kelas-kelas terkait. Oke. Nah, di sini sama saya deklarasikan dulu respon datanya. Isinya itu nanti supplier. Saya beri nama respon data, new respon data. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini kita cek dulu ya validasinya seperti kemarin. If kita cek if errors titik has errors. Nah, ini dia. Kalau ada errornya maka ya jangan kita loloskan gitu ya. Berarti datanya nggak valid ya. Jadi di sini saya loops aja untuk setiap errornya ya. Objek error dari errors titik get all error yang ini. Ya, jadi semua errornya saya ambil, saya taruh ke dalam response data, get message, kemudian kita add error, titik get defaults, objek ini salah, objek error ya, typo, iya. Objek error, di sini get defaults message harusnya. Ya, ini dia. Oke, jadi kalau misalnya validasinya tidak lolos gitu ya, pesan errornya akan ditambahkan ke dalam respon data message gitu ya. Dan kalau misalnya, nah setelah selesai ditambahkan ya kita kasih status respon data state status. Kemarin kita kalau gagal itu false. Kemudian response data titik set payload ya kita bisa kasih null. Ya, sebenarnya nggak perlu ditulis juga, nggak apa-apa, nanti default-nya kan pasti 0 gitu ya. Kemudian kita langsung return aja. Return response entity, kemudian kita kasih status, HTTP status BET request, kemudian body-nya adalah response data. Oke, jangan lupa diimport. That's it. Dan kalau nggak error di sini, ya baru kita lakukan proses untuk simpan ke dalam database ya. Nah, untuk menyimpan ke dalam database kan kita akan manggil supplier service ya. Di sini kita lihat dulu ya, harusnya supplier service itu kan yang sudah kita buat tadi. Yang ini ya, supplier service titik save. Nah, yang dia butuhkan itu di sini adalah objek supplier. Nah, padahal di dalam sini belum ada objek supplier yang kita create. Yang kita terima itu adalah supplier data. Jadi kita harus transform gitu ya. Supplier data diubah menjadi objek supplier. Nah, caranya sebenarnya sederhana. Kita bisa langsung lakukan di sini. Misalnya supplier sama dengan new supplier seperti ini. Kemudian ya tinggal kita set aja fields-nya satu-satu. Ya, ini cara yang paling panjang sebenarnya, tapi yang paling mudah dipahami. Ya, set name. Di sini langsung aja kita ambil dari supplier data get name. Ya, jadi dia ambil dari sini tadi ya, yang dia terima, kemudian diubah di set ke dalam objek supplier gitu ya. Kemudian supplier set
address itu sama supplier data, supplier data get address, dan supplier set email ya sama, kita ambil dari get email, dan kita sini kita langsung kasih set status misalnya true, udah berhasil disimpan. Kemudian response data titik set payload misalnya, ini langsung kita panggil supplier service save supplier ya. That's it. Kemudian langsung aja return response entity okay supplier data. Oh sorry, respon data, salah. Respon data. Ya, ini kurang lebih untuk create. Nah, perhatikan di sini perbedaannya dengan yang ada di product controller. Kalau di product controller kemarin kita langsung menggunakan objek produknya, sehingga di sini langsung aja kita save gitu ya, tanpa perlu ada proses transformasi di sini atau proses mapping gitu ya dari objek supplier data menjadi supplier. Nah, ini salah satu effortnya ya kalau misalnya kita menggunakan DTO, karena yang diterima oleh entity oleh repository itu adalah objek entity class-nya, bukan objek DTO-nya ya, sehingga kita perlu melakukan mapping di sini ya secara manual seperti ini. Tapi tentu saja ada cara lain gitu ya, yang bisa membuat ini otomatis ya. Kita perlu membawa atau menambahkan library tambahan untuk dapat melakukan proses ini menjadi lebih sederhana ya. Jadi saya akan menambahkan dependensi yang lain di sini ya. Namanya itu adalah model mapper ya. Jadi saya tambahkan di sini di paling bawah dependensi. Grup ID-nya itu adalah org model mapper. Oke, org.modelMapper, dan artifaknya model mapper. Oke. Dan versinya yang saya pakai saat ini itu ada 235. Mungkin aja udah ada versi yang terbaru ya, teman-teman bisa searching di Google, cari aja model mapper ya, pasti ketemu dan bisa disesuaikan versinya. Ya, nah sekali lagi library ini yang akan membantu kita untuk melakukan proses transformasi yang ini tadi ya. Daripada kita tulis ini panjang-panjang seperti ini, ya kebetulan di contoh kita ini cuma ada 3 fields ya, nama, alamat, dan email. Bayangkan kalau misalnya ada 10 field, ada 20 field, atau lebih banyak lagi. Berarti yang akan kita lakukan ya setnya di sini ada banyak banget gitu ya, dan tentunya itu tidak efisien. Nah, oleh karena itu kita perlu menggunakan library tambahan seperti ini ya, model mapper ini. Oke, jadi saya tambahkan dependensi baru model mapper ke dalam project kita. Oke, sekali lagi versi yang saya pakai 235, mungkin sudah ada yang terbaru ya, jadi silakan disesuaikan. Oke, kalau ini sudah ditambahkan, berikutnya supaya bisa kita pakai, saya harus membuatkan bin-nya ya. Saya buat aja di bagian demo, kelas demo API application ini. Di sini kita buatkan bin untuk objek model mapper tadi. Saya buat aja public model mapper maksudnya model mapper model mapper ya, kita buat seperti ini aja. Di sini dia cuman return new model mapper gitu ya. Return new model mapper seperti ini, dan kita kasih dia anotasi bin. Ya, ini supaya bisa kita inject ya, kita bisa inject dari controller kita atau dari manapun yang ingin kita pakai objek model mapper, itu bisa langsung kita inject dengan auto wired gitu. Jadi kita tambahkan ini. Oke, seperti itu. Ini bisa saya tutup, saya kembali ke sini. Nah, kalau misalnya kita udah ada model mapper, terus ini bagaimana? Ya, kita tinggal ubah aja ya, jadi bisa lebih mudah gitu. Yang pertama saya tambahkan aja dulu di sini objek model mapper tadi. Nah, ini dia model mapper, saya bawa masuk, kemudian saya kasih auto wired di sini. Oke.
Nah, ini tujuannya tadi kita buatkan bin-nya supaya bisa kita inject seperti ini di sini. Dan cara pakainya ya simple banget, tinggal kita panggil fungsi model mappernya. Ya, jadi di sini ini saya bisa hapus, teman-teman. Langsung aja di sini saya panggil model mapper titik map. Nah, yang mana yang mau saya map gitu. Source-nya yang mana? Source-nya adalah supplier data. Destination type-nya itu adalah tujuan kelas yang akan kita konversi itu apa? Tentunya adalah supplier titik kelas. That's it ya. Jadi kurang lebih tadi 4 baris itu diubah dengan model mapper itu menjadi satu baris seperti ini. Oke. Nah, prosesnya bagaimana bisa dia konversi, tentunya harus ada kemiripan ya antara kelas DTO dan kelas entity kelasnya. Ya, misalnya saya buka supplier, di sini ada ID, name, address, email. Seperti itu fields-nya. Kemudian di supplier DTO atau supplier data, itu kan punya name, address, email gitu ya. Nah, field-field yang sama inilah yang akan di-mapping sama dia. Oke. Name akan di-mapping dengan name, address akan di-mapping dengan address, email akan di-mapping dengan email. Seperti itu, secara otomatis. Oke. Nah, jadi sekali lagi ini akan sangat-sangat membantu kita, maksud saya, saat melakukan konversi dari DTO menjadi entity class, ya seperti yang kita lakukan di sini. Oke. Nah, itu untuk save atau create, ya, create sebuah supplier data. Oke. Nah, next selain kita menambahkan data suppliernya, kita juga akan find dan update mungkin ya, kita tambahkan aja di sini. Public jangan lupa ini untuk create itu kan harus dikasih anotasi post mapping ya. Nah, jangan lupa post mapping. Nah, seperti itu, jangan lupa diimport. Kemudian di sini ada public iterable. Di sini saya kasih supplier, find all juga gitu ya. Langsung aja return supplier service find all. Oke, jangan lupa dikasih get mapping. Oke, jangan lupa diimport. Kemudian find one public supplier. Mungkin di sini saya kasih find one. Nah, find one ini nanti dapatnya itu dari paths-nya ya, get mapping, kemudian di sini ada paths-nya, ID, path variable maksudnya, sehingga kita tampung menggunakan path variable namanya ID, tipenya long. Oke, dan langsung aja kita return supplier service find one. Jangan lupa di import path variable-nya. That's it. Sorry. Nah, yang berikutnya adalah untuk update ya. Nah, update ini relatif sama kayak create di atas. Langsung aja kita tulis atau bisa juga langsung saya copy aja di sini. Ini saya copy, mungkin biar mempersingkat waktunya. Kemudian di sini saya ganti namanya update. Ini juga sama, dia akan menerima supplier data. Kalau ada error, kita cek di sini ya. Kita cek misalnya ada error atau enggak, atau valid atau enggak datanya. Kemudian sama, ya di sini juga kita akan lakukan map, ya. Kita akan lakukan mapping, apakah datanya itu sesuai atau enggak di sini. Kemudian kita update, ya, sama seperti create di atas. Oke. Nah, kurang lebih itu untuk supplier. Ya, supplier controller maksud saya. Next adalah kategori ya, kategori controller. Kita buat aja di sini kategori controller.java. Oke. Ya, ini juga sama, di awal kita harus setup dulu REST controllernya, kemudian ada request mapping. Ini saya kasih endpoint kategoris. Ya, kurang lebih seperti itu. Sama di sini saya bawa kategori service. Kita ambil yang ini. Jangan lupa diimport.
Dan tadi juga kita tambahkan model mapper, ya. Karena pasti kita akan pakai juga di sini, ya. Auto wired. Oke, itu untuk apa namanya kategori controller ya, apa saja yang perlu kita bawa masuk. Jangan lupa diimport ini model mapper. Dan sama yang pertama adalah untuk create, ya relatif sama, jadi langsung aja di sini kita buat public respon entity, respon datanya adalah kategori. Oke, kemudian di sini kita buat create, kemudian di sini kita panggil valid ya untuk lakukan validasi. Kemudian ada request body dan objek yang akan kita pakai itu adalah kategori data. Oke. Kemudian di sini adalah kategori data dan kalau ada errors kita tampung di dalam errors. Jangan lupa diimport. Seperti itu. Oke. Kemudian ya sama kita prepare dulu respon datanya. Di sini kategori seperti biasa. Kemudian kita buat response data, new respon data. Dan kita cek apakah ada errornya. Errors. Kita cek apakah has error. Ya, ini dia. Kalau ada, seperti biasa, kita lakukan perulangan. Objek errornya. Kemudian kita tambahkan ke dalam respon datanya. Respon data. Nah, ini kita tambahkan get default message ya. Kemudian ya kalau error itu pasti respons datanya false, kemudian respons data payloadnya null, dan langsung kita return respon entity bad request respon data. Ya, jangan lupa diimport. Kemudian kalau misalnya nggak ada error, ya sama seperti sebelumnya di kasus supplier, di sini kita buatkan kategori objeknya ya, kategori. Nah, di sini kita panggil mappingnya tadi ya, model mapper titik map. Yang kita map itu adalah, kategori data menjadi kategori class. Oke. Nah, ini typo, kategori data menjadi kategori class. Oke, seperti itu. Dan kemudian ya langsung aja respons data, set payload, set status dulu, saya jadikan true. True di sini, kemudian typo, dan di sini respons data, set payload sama dengan kategori service titik save kategori. Oke. Dan yang terakhir langsung kita return response entity respon data. That's it. Itu untuk create kategori baru. Dan yang lain-lain misalnya find all, kemudian find one, ini juga relatif sama ya. Kita langsung aja iterable di sini kategori find all. Langsung aja saya return kategori service find all. Jangan lupa dianotasi get mapping. Ya, yang di atas tadi di sini jangan lupa post mapping. Jangan lupa diimport. Oke, kemudian find one, public, kategori, find one, kemudian langsung kita return kategori service, find by ID, find one, ya. Seperti ini. Kemudian, ya ini harusnya pakai path variable, get mapping, kita tambahkan seperti ini, kemudian di sini ada path variable ID-nya. Oke, seperti itu. Jangan lupa diimport. Kemudian untuk update ya ini juga sama, langsung aja saya copy ya. Sebentar, saya cek dulu di sini. Oke, ini jangan lupa update-nya itu put mapping ya. Jangan sampai keliru. Tadi yang di supplier, jangan lupa tambahin put mapping. Oke. Saya cek dulu put mapping, get mapping, post mapping. Oke. Nah, di kategori juga sama, ini saya copy aja.
Oke, kemudian di sini kita kasih update. Kemudian di sini saya panggil put mapping. Ya, teman-teman kalau perhatikan isi dari fungsi update dan create di atas ini sama persis ya. Sebenarnya ini bisa saja saya gabung jadi satu, boleh-boleh saja gitu ya, nggak ada masalah sebenarnya. Cuman di contoh kita ini supaya teman-teman bisa lihat, di sini ada put mapping, di atas ada post mapping. Jadi seolah-olah terpisah gitu ya. Tapi sebenarnya bisa saja saya gabung jadi satu function aja gitu. Boleh-boleh saja ya. Cuman ini sengaja saya pisah supaya mungkin nanti di kebutuhan kasus aplikasi yang teman-teman bangun misalnya ya, selain kalau di create mungkin ada business logic tertentu yang harus dieksekusi terlebih dahulu, update juga sama, mungkin ada business logic yang harus dieksekusi terlebih dahulu di sini gitu ya. Jadi kita pisahin aja ya. Kalau di contoh kita ini karena cuman sederhana ya kita anggap nggak apa-apa lah walaupun kodenya itu relatif sama tapi kita pisahkan dalam dua controller atau dua fungsi controller yang berbeda. Gitu ya. Baik, ini udah ada supplier controller dan kategori controller dan semua yang kita butuhkan sudah kita tambahkan sehingga harusnya ini bisa langsung kita coba ya. Saya coba running dulu, pastikan database saya udah jalan, saya cek dulu. Oke, ini database saya udah jalan, kemudian saya coba running dulu, npm, saya coba clean install dulu ya, mastiin, source base profile. Oke. Saya coba clean install, apakah dia berhasil di compile gitu ya. Ya, sepertinya nggak ada masalah. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, sepertinya nggak ada masalah. Saya bisa langsung untuk running setelah ini. Oke. Oke, nggak ada masalah ya, bisa jalan. Semoga di tempat teman-teman juga nggak ada masalah yang nggak lancar atau nggak ada masalah seperti di tempat saya. Oke, sini saya langsung running aja, Spring Boot .2 run. Oke, kalau sudah berhasil, kita bisa langsung coba. Oke, kita pakai Insomnia seperti biasa. Teman-teman bisa bawa Insomnia atau Postman ya, yang kita udah pakai di contoh-contoh atau di video-video kita sebelumnya. Sebentar, saya loading dulu Insomnia saya. Dan harusnya saya udah pernah coba kategori dan supplier ini sebelumnya di Insomnia saya. Jadi bisa langsung saya tunjukin aja. Misalnya saya mau tambahin dulu kategori kali ya. Oke, sebentar saya cari dulu. Oke. Nah, ini dia. Kategori. Oke, kategori itu kan URL-nya tadi API/kategori, terus data yang dia butuhkan itu cuma nama. Nah, ini kan tadi DTO-nya ya. Jadi kategori itu cuman butuh, kategori data itu cuman butuh, mana ya, kategori data itu cuman butuh name. Oke, karena dia cuman butuh name, berarti kita bisa kirimkan name.2 kategori. Nah, saya udah tambahkan beberapa data sebenarnya. Saya coba lagi yang ini. Oke, dan ini masuk. Dan saya bisa find all kategori, saya send, dan saya bisa dapatkan ada 4 kategori di sini sekarang. Oke. Nah, artinya saya juga bisa saja menambahkan kategori saat saya meng-create sebuah produk gitu ya. Nah, ini contohnya. Oke, saya tambahkan kategori 4 misalnya di sini. Oke, yang baru kita tambahkan tadi. Kemudian ini namanya order atau new product aja. Oke. Kemudian saya coba send. Dan kita lihat di sini saya bisa dapatkan kategorinya. Nah, teman-teman perhatikan di sini supplier-nya itu 0 karena waktu kita tambahkan objek supplier itu tidak perlu dikirimkan gitu ya. Jadi nggak harus dikirimkan. Oke. Seperti itu. Jadi kita udah berhasil nih menambahkan produk dengan kategori. Nah, sekarang supplier. Saya buat dulu sebuah supplier. Nah, sebenarnya saya udah punya beberapa supplier sebelumnya. Jadi saya tinggal tambahin lagi di sini. Coba. Dan ini masuk supplier dan perhatikan juga di sini ada produk.
tapi masih nol karena kita nggak perlu mengirimkan produknya di sini. Oke, di DTO-nya itu nggak kita spesifikasikan produknya. Oke, dan kalau saya find all supplier, harusnya saya bisa dapat. Oke, nah sekarang sebenarnya di database saya itu sudah ada beberapa supplier sebelumnya dan sudah saya kaitkan dengan produk, gitu ya. Nah, kita lihat dulu sekarang di produk. Bagaimana kalau saya ingin menambahkan supplier baru, gitu ya. Nah, di sini kita cek dulu apakah saya udah tambahkan. Oke, nah di produk. Nah, di produk itu belum saya tambahkan supplier. Bagaimana menambahkan supplier baru gitu ya. Itu yang belum ada di sini. Nah, itu yang akan kita coba tambahkan dulu. Jadi, produk udah disimpan ke database, supplier udah disimpan ke database gitu ya. Kemudian kan relasinya many to many tuh. Artinya saya bisa menambahkan seorang supplier ke dalam produk. Berapapun supplier itu bisa saya tambahkan ke dalam sebuah produk. Karena relasinya many to many. Demikian juga dari sisi supplier. Kita bisa tambahkan produk ke dalam supplier. Karena relasinya sekali lagi many to many. Nah, untuk kebutuhan itu, saya perlu menambahkan mungkin sebuah, apa ya, mungkin sebuah service di produk, ya saya mau nambahin itu dari sisi produk aja ya. Jadi, kita bisa menambahkan supplier di dalam produk, gitu. Jadi, ini saya close aja dulu, yang lain. Ya, ini saya close orders. Kemudian saya akan lakukan update di product service. Nah, di product service ini saya akan buat satu function baru di sini namanya misalnya public void add supplier. Yang kita kirimkan itu misalnya sebenarnya bisa aja yang kita kirimkan itu cuma supplier ID, ya suppliernya siapa gitu dan produknya apa. Itu nanti kayak dikawinkan gitu ya, ditambahin. Tapi saya mau coba kirim dalam bentuk objek di sini, supplier, dan mungkin produknya dalam bentuk ID aja. Ya, produk ID seperti ini. Oke, jangan lupa ini diimport. Kemudian, langsung aja kita cari dulu produknya. Produk. Ya, saya udah punya find one di atas, jadi saya bisa reuse. Ini. Oke, find one yang di atas ya, yang ini kita tinggal reuse saja di bawah. Kita kirimkan, product ID maksud saya. Nah, ini dia. Nah, tinggal kita cek if product sama dengan nol atau nggak ada ID produknya, ya artinya bisa saja kita kirimkan ID yang keliru gitu ya. Maka langsung aja saya throw misalnya runtime exception ya. Di sini kita kasih pesan product with ID .2 product ID itu misalnya not found ya. Jadi produk ID yang kita berikan itu tidak ditemukan gitu ya di dalam database. Nah, kalau udah ditemukan ya langsung kita kawinkan di sini. Maksudnya kita hubungkan gitu. Produk get get supplier. Nah, terus kita add supplier. Nah, supplier yang kita kirimkan di sini. Jadi di sini kita tambahkan suppliernya ya. Nah, nanti ini sebenarnya terjadi di dua sisi ya. Jadi waktu kita tambahkan seorang supplier ke dalam produk, sebenarnya dia akan menambahkan ke dalam tabel perantaranya kan ya. Nah, di sisi lain juga sebenarnya si supplier ditambahkan produknya gitu. Jadi bisa jadi dua sisi karena bidirectional istilahnya. Many to many bidirectional di dalam relasi kita kemarin. Oke, kemudian langsung saya panggil save product. Save product ini yang di atas. Jadi udah otomatis ya kita reuse saja yang find one dan save ya. Paling logik tambahannya itu ya cuma ini aja ya, khususnya yang ini nih ya, menambahkan supplier. Sebenarnya bisa kita lakukan juga di supplier service ya. Kebalikannya kalau di supplier service berarti add product ke dalam supplier ya, boleh-boleh aja ya, tinggal tergantung kebutuhannya mau seperti apa. Oke, kalau ini bisa jalan harusnya kita bisa lakukan hal yang sama di supplier ya, sama aja. Oke. Nah, ini saya udah tambahkan berarti di controller product controller bisa kita tambahkan juga ya endpoint untuk menambahkan suppliernya ya, untuk kita tambahkan suppliernya.
Saya tambahkan di paling bawah aja di sini, misalnya kita beri nama, ini void aja ya, add supplier misalnya. Dia akan menerima, oke, sebentar, ini dia berupa post mapping yang dia kirimkan, misalnya ada ID-nya juga, ID produknya apa gitu. Jadi saya taruh ID di sini, kemudian data suppliernya kita kirimkan dalam request body. Nah, ini saya nggak lakukan validasi karena asumsinya biasanya kalau di aplikasi, anggap aja suppliernya itu kita pilih dari drop down, bukan di input manual lagi. Jadi harusnya datanya sudah ada, misalnya seperti itu. Jadi nggak perlu divalidasi lagi data yang dikirim dari klien. Oke, kemudian di sini pakai supplier data, misalnya, kemudian supplier data, seperti ini. Oke, dan ada path variable. Oke, kita bisa pakai, sorry, saya nggak perlu pakai supplier data sebenarnya, saya pakai supplier aja, ya, nggak usah pakai DTO-nya aja. Langsung aja, kemudian di sini kita ambil path variable-nya. Oke, ini long ID, ini product ID sebenarnya ya, product ID-nya. Oke, jangan lupa diimport supplier. Ya, yang ini. Oke, ini, sorry, typo. Ini ID, product ID ya, maksudnya yang ini ya. Oke, dan di sini berarti bisa langsung kita, panggil fungsi di product service tadi. Langsung aja di sini, product service, add supplier, panggilnya supplier dan product ID. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti ini akan menambahkan supplier ke dalam produk. Oke, menambahkan supplier ke dalam produk. Baik, kita coba, saya coba dulu, kita coba running. Oke, ini udah otomatis dia refresh ya. Kita coba Insomnia. Nah, sekarang di bagian, ini dia, saya udah buat ya function add supplier. Oke, add supplier misalnya produk ke-8, kita mau tambahkan supplier yang mana gitu ya. Misalnya saya mau tambahkan supplier yang ID-nya, sebentar, saya cari dulu. Sorry, tadi yang baru kita create itu produk berapa? Produk ID 10 ya. Jadi saya tambahkan aja 10 di sini. Nah, produk ID 10 itu kita tambahkan supplier 1. Oke, kemudian saya send. Oke, ini berhasil. Teman-teman bisa lihat di sini berhasil. Oke, dan sekarang kita coba baca gitu ya, apakah ada suppliernya. Saya tinggal cari berdasarkan ID-nya di sini. Nah, find product by ID, saya send. Nah, teman-teman perhatikan sekarang di sini outputnya dapat ya. Jadi produknya ini, kategorinya ini yang tadi kita tambahkan, suppliernya juga dapat nih. Nah, ini kita dapat. Nah, di sini di dalam supplier kan ada relasi ke produk. Nah, dia ada produk lagi, dia berrelasi dengan si produk 10. Nah, di dalam produk 10 ada supplier lagi, berrelasi dengan supplier yang pertama, berrelasi dengan supplier yang pertama. Supplier yang pertama berrelasi dengan produk lagi atau dengan produk yang 10. Ini artinya apa namanya ya? Cycle gitu ya. Relasinya itu kan kayak lingkaran gitu, nggak ada habis-habisnya. Ini kalau saya scroll ke bawah, itu akan seperti itu seterusnya, yang nggak ada habis-habisnya. Artinya infinite loop ya, relasi yang nggak ada habis-habisnya gitu ya, yang nggak pernah habis-habisnya. Nah, ini yang saya maksud tadi di awal, harus kita fix ya, harus kita fix supaya relasinya itu tidak seperti ini, jadi tidak infinite loop seperti ini. Oke, nah ini saya stop dulu supaya itu bisa kita lakukan. Saya akan tambahkan beberapa anotasi di dalam kelas produk dan supplier. Ya, beberapa anotasi yang bisa kita tambahkan. Saya buka dulu kelas produk dan supplier. Jadi di sisi produk itu kita kasih anotasi yang namanya JSON Managed Reference di sini. Nah, JSON Managed Reference ya, ini akan menyebabkan supaya tadi ya pas dia melakukan JSON serializable tadi, itu dibatasi gitu ya, dibatasi. Dia ambil datanya, tetapi nanti data di dalamnya itu nggak akan loop ya, infinite loop seperti itu. Ya, JSON Managed Reference. Kemudian di sisi di sisi
Ini di sisi, sorry, ini salah. Maksud saya di sisi produk ya. Di sisi produk saya tambahkan yang tadi. JSON manage reference. Oke, jangan lupa diimport. Dan di sisi supplier, kita tambahkan JSON back reference. Sini saya tambahkan JSON back reference. That's it. Oke, kemudian saya coba running. Saya coba kembali running, dan kita lihat hasilnya. Apakah masih infinite loop untuk bidirectional relationship-nya tadi. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai dia selesai, dan saya coba bawa insomnia-nya. Oke, ini udah selesai dia start. Kita coba yang produk 10. Saya coba reload sekarang. Dan teman-teman bisa lihat di sini sekarang. Dia punya supplier, kemudian suppliernya kita bisa dapat di sini. Tanpa ada infinite loop seperti tadi. Gitu ya. Nah, kemudian di sisi supplier bagaimana? Di sisi supplier, misalnya tadi kan kita sebentar. Saya mau load supplier nomor 1 ya. Nah, kita coba di supplier. Saya load supplier nomor 1. Yang ini. Saya coba send. Oke. Nah, di sini dia nggak kelihatan nih produknya apa saja. Nah, ini kelemahannya ya. Kalau kita udah tambahkan anotasi yang tadi, ya JSON back reference sama manage reference tadi, hanya satu sisi yang bisa mengakses datanya. Ya, jadi tidak kelihatan lagi bidirectionalnya di sini. Jadi kalau kita lihat dari sisi supplier, saya nggak bakalan bisa ketemu data-data produknya. Ya, walaupun ini bisa kita manipulasi nantinya, misalnya kita tambahkan aja repository untuk ngeload data-data produk dari supplier tertentu. Bisa-bisa juga seperti itu. Dan umumnya itu yang dilakukan ya. Jadi kita buatkan repository terpisah untuk ngeload data produknya maksud saya. Ya, data produk untuk supplier tertentu. Itu boleh-boleh saja seperti itu. Oke. Nah, tapi masih ada cara yang lain. Kalau misalnya kita pingin list juga di sini produknya, supaya kelihatan juga produknya apa, gitu ya, kita bisa menggunakan cara yang lain, yaitu menggunakan JSON Identity Info. Kalau itu, kita anotasi di level kelasnya, ya, baik di kelas produk maupun di kelas supplier. Ini saya coba stop dulu. Oke. Kemudian, anotasi tadi ini saya komen, ya, saya matikan. Baik yang di supplier maupun yang di produk. Oke, seperti itu saya matikan. Tapi sekali lagi ya, kita bisa saja pakai yang ini. Biasanya kalau saya di production saya menggunakan yang ini, kemudian nanti saya sediakan repository untuk ngeload datanya terpisah gitu ya. Nah, tapi kalau kita butuh misalnya ya, saya bisa tambahkan satu anotasi di level kelas, baik di baik di kelas produk maupun di entity produk maksud saya, maupun di entity supplier. Nah, nama anotasinya itu adalah JSON identity info. Nah, seperti ini. Jangan lupa diimport. Kemudian jangan lupa diimport. Kemudian kita tambahkan generatornya. Generator ini akan berisi objek ID generator, objek ID generator harusnya, objek ID generator, generator, nah itu dia, generator yang ini ya, kemudian titik property generator titik class. Kemudian properti berikutnya adalah ya ID-nya ya. Jadi yang akan tampil itu cuma ID-nya. Propertinya adalah ID. Ya, kurang lebih seperti itu anotasinya. Ya, jadi ada dua ini sebentar. Ini saya enter biar mudah dibaca. Oke. Jadi ada JSON Identity Info, objek ID generatornya, properti generatornya itu adalah ID. Ya, jadi nanti relasi yang akan dia bawa itu cuma ID-nya ya. Yang akan kelihatan maksud saya. Nah, ini juga sama, kita copy paste, saya bawa ke supplier di sini. Saya copy paste saja di situ, jangan lupa diimport. That's it. Oke, dan sekarang kita coba
start lagi. Oke, saya coba start, dan kita lihat outputnya seperti apa. Oke, kita tunggu beberapa saat. Saya bawa dulu Insomnia. Oke, kalau sudah... Baik, ini sudah di-load ya servernya. Nah, sekarang saya coba ya. Kalau tadi ini nggak kelihatan nih produknya apa waktu kita manggil supplier. Sekarang saya coba. Nah, sekarang saya bisa lihat nih. Nah, untuk supplier 1, itu ternyata dia udah punya beberapa produk. Nah, ada 3 produk di sini. Ini karena saya udah pernah running beberapa kali sebelumnya. Oke? Jadi saya bisa lihat juga produknya. Dan teman-teman lihat di sini, produknya misalnya yang ini, dia akan berrelasi dengan, dia punya suppliernya di sini. Tapi dia tulis satu gitu ya. ID-nya sebenarnya di sini. ID dari si supplier tersebut. Jadi nggak loops di dalam sini ada produk, kemudian dalam produk ada supplier, di dalam supplier ada produk lagi, dan demikian seterusnya. Udah nggak seperti itu lagi. Oke, jadi bisa kita lihat dari sisi supplier. Nah, bagaimana kalau dari sisi produk? Apakah saya bisa melihat hal yang sama? Saya coba send, dan teman-teman bisa lihat di sini. Nah, saya masih punya data suppliernya, dan kalau kita lihat suppliernya itu ternyata ini ya, perhatikan ya, supplier. Nah, ini suppliernya dia punya produk lagi. Nah, produknya kalau kita lihat ya, kalau kita expand, dia punya supplier. Nah, suppliernya 1 gitu. Jadi tidak loops lagi atau infinite loop seperti itu. Dan ini ada 10, ini sebenarnya berrelasi dengan produk yang ada di sini. Oke, jadi ID-nya tadi atau anotasi JSON Identity Info tadi. Gitu ya. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana, mau pendekatan sebelumnya yang menggunakan anotasi JSON Back Reference atau Manage Reference, atau menggunakan anotasi JSON Identity Info. Itu tergantung kebutuhan kita masing-masing. Oke? Nah, kurang lebih seperti itu yang ingin saya jelaskan di video kita kali ini. Dan mungkin di video yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai custom repository. Jadi bagaimana kalau kita memiliki repository ini defaultnya yang kosongan gitu ya. Saya akan menjelaskan repository yang lain nantinya. Di JPA itu, di Spring Boot Data JPA itu kurang lebih ada 3 jenis repository, dan itu yang akan saya bahas di video kita yang akan datang. Oke? Baik, kalau misalnya video ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya selalu mendapatkan update informasi terbaru dari kelas coding. Dan kalau bisa juga silakan di-share ke teman-teman lain yang mungkin saja membutuhkan video tutorial seperti ini. Oke, sampai ketemu di video kita yang akan datang. Terima kasih.